Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kejadian yang sangat mengejutkan. Draken yang sebelumnya datang menyelamatkan Takemichi ternyata terkena tembakan yang dilepaskan oleh anggota Rokuhara Tandai. Pada awalnya, Takemichi tidak menyadari hal itu karena ia terlalu fokus pada diri Senju. Namun saat ia menyuruh Draken untuk berlari, tanpa disangka-sangka Draken malah tumbang di hadapan Takemichi dan juga Senju. Dalam keadaan sekaratnya, Draken meminta tolong kepada Takemichi supaya ia bisa menjaga Maiki untuknya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan mobil ambulans datang untuk membawa Draken. Saat tubuh Draken hendak dimasukkan ke ambulan, Takemichi dan juga Senju menunjukkan ekspresi kesedihannya. Sementara Draken terlihat sudah mulai kehilangan kesadarannya. Lalu Shin tiba-tiba menunjukkan kilas balik sewaktu Draken masih bersama teman-temannya di Toman 1 Januari 2005. Kala itu, semua orang hendak pergi menuju pantai untuk melihat matahari terbit pertama kali di tahun itu. Di sana, Draken bertanya pada Baji mengenai insiden Olympus. Kemudian Baji menjawab, "Hah? Para berandalan itu hanya skuad utama. Jadi kami menghajarnya dengan sangat mudah. Benar kan, Chifuyu?" Terlihat di sana Chifuyu menaiki motor di belakang Baji. Semua yang melawan ditelanjangi oleh Baji dan aku menghajar mereka semua. Mendengar itu, Draken berkata, "Kau harus berhati-hati agar tidak berlebihan mengikuti perintah Baji." Lalu bagaimana dengan Nitoro Akasaka? Lalu kali ini gantian Smiley yang menjawab, "Kami menghajarnya seperti biasa. Benar kan, Angry?" Angry pun meresponnya, "Smiley melakukannya sedikit berlebihan, sehingga aku mati-matian menghentikannya." Lalu Pehyan berkata jika Toman akan bertambah besar dari hari ke hari. Hal itu juga dibenarkan oleh Pachin. Hakai dan Mitsuya juga setuju, karena Maiki telah membuat pergerakannya akhir-akhir ini. Sementara Draken meyakini jika wajah Toman adalah Maiki yang tak terkalahkan. Kemudian Mitsuya berpikir jika rasanya agak sepi karena Maiki sudah jauh berada di depan. Sementara Maiki di depan meneriaki semua anggotanya untuk lebih mengegas motornya supaya cepat sampai. Sesampainya di tepi pantai, Draken sangat mengagumi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Sementara Baji menyuruh Chifuyu dan juga Hakai untuk pergi membeli kopi dan cemilan di minimarket. Semua orang mulai merasakan kedinginan karena mereka berada di tepi pantai jam 4 pagi. Lalu Draken berinisiatif untuk mengajak teman-temannya berlari. Tak lama kemudian, semua anggota Toman mulai berlari menyusuri pasir di tepi pantai. Hakai dan Chifuyu yang baru kembali merasa bingung dengan apa yang dilakukan para kaptennya. Beberapa jam sudah berlalu. Mitsuya berkata jika pantai sudah mulai terang, sementara Draken merasakan kelelahan. Namun saat matahari mulai terbit, Draken melongo melihatnya. Terlihat Maiki berdiri menyambut sinar mentari di ujung dermaga. Kemudian Draken mendekatinya dan bertanya apa yang Maiki lakukan. Maiki pun menjawab jika mataharinya sudah terbit. Pehyan juga berteriak membangunkan Pachin karena matahari sudah mulai terbit. Kemudian Maiki berkata, "Kenshin, kita genggam seluruh dunia ini." Dengan tersenyum, Draken menjawab, "Tentu saja, tahun ini kita akan menaklukkan seluruh negara ini." Semua itu adalah kenangan indah yang melintas di pikiran Draken ketika ajal akan menjemputnya. Dengan senyum yang terukir di wajahnya, Draken pun berkata, "Tunggu aku, Emma." Kemudian ditunjukkan sosok Emma yang tersenyum menggandeng tangan Draken untuk naik menuju nirwana yang kekal.
Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Di markas persembunyian Rokuhara Tandai, terlihat Shout menghajar orang-orang yang sebelumnya menembak Draken. Sementara mantan eksekutif Tenjiku hanya bisa melihatnya saja. Shout dengan brutal menghajar anak-anak buahnya sendiri yang bertindak sendirian. Namun tiba-tiba ia memuji pekerjaan anak buahnya dengan mengatakan jika kerja mereka bagus. Sementara di tempat lain, Senju dan Hanagaki masih syok dengan kejadian yang menimpa Draken. Terlihat tatapan mata Takemichi yang kosong. Ia masih teringat ketika petugas medis mengatakan jika ia tidak mampu untuk menyelamatkan nyawa Draken. Senju memanggil Takemichi berkali-kali, namun Takemichi tidak bisa fokus karena kematian Draken. Saat Takemichi menoleh, Senju bertanya tentang apa yang harus dilakukannya sekarang. Namun lagi-lagi, Takemichi masih tertunduk lesu, sehingga Senju berteriak memanggil Takemichi kembali. Namun Takemichi malah tidak mendengar perkataan Senju sebelumnya. Senju pun mengerti jika perasaan Takemichi sedang hancur sehancur-hancurnya. Tak lama kemudian, datang seseorang dengan seragam Brahman berjalan mendekati Senju dan Takemichi. Dia adalah Takeomi yang datang untuk bertanya apakah benar jika orang-orang Rokuhara yang membunuh Draken. Setelah mendengar fakta menyakitkan, Takeomi terlihat menyesal karena tidak menyangka jika semuanya malah menjadi seperti ini. Lalu dengan cepat, Takeomi mengambil keputusan untuk membalas apa yang dilakukan Rokuhara Tandai. Bengkai, panggil semua anggota Brahman sekarang. Namun Senju nampak tidak setuju dengan keputusan Takeomi. Takeomi, apa kau sudah gila? Kita tidak bisa melakukannya sekarang. Hah? Lalu kapan kita harus bertindak? Aku tidak tahu kenapa, tapi kita tidak bisa melakukannya sekarang. Jadi kita akan diam saja tanpa melakukan apa-apa. Draken baru saja terbunuh. Dengar Senju, mulai sekarang ini bukan lagi tentang menjadi nomor satu. Ini pertumpahan darah. Takemichi masih terdiam ketika Senju dan Takeomi masih berdebat mengenai pembalasan Rokuhara. Tapi tiba-tiba seseorang datang dan berkata jika suasana di sini cukup hidup. Orang itu adalah Shout dan anggota Rokuhara Tandai. Kami datang tepat waktu bukan? Ke pemakaman Draken. Takeomi dan Senju yang melihatnya terlihat emosi dengan kesombongan Shout. Kini dua geng besar mulai bersiap melakukan pertarungan besarnya. Shout berteriak, "Ayo kita mulai pertempuran besarnya." Lalu Takeomi membalas, "Maju kalian, kita selesaikan di sini." Namun tiba-tiba terdengar suara motor yang nampak tidak asing di telinga mereka. Suara itu nampak mendekat ke kerumunan Rokuhara serta Brahman. Dari belakang, orang itu nampak menantang semua orang yang ada dari atas motornya. Ya, dia adalah Maiki yang tak terkalahkan. Takemichi yang melihatnya hanya bisa melongo karena Maiki tiba-tiba menerobos masuk ke dalam konflik Rokuhara dan juga Brahman. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan kenangan terakhir Draken sesaat sebelum kematiannya. Ia teringat mengenai masa indah ketika ia masih bersama semua anggota Toman. Walaupun begitu, dengan tersenyum Draken akhirnya dapat bertemu kembali dengan Emma dan Baji di alam lain. Sementara Takemichi masih syok dengan apa yang terjadi pada Draken. Ia tak menyangka Draken akan mati secepat ini, sama seperti saya yang juga tidak menduganya. Namun kejutan muncul di akhir chapter ketika Maiki dengan gagah berani menerobos masuk ke dalam konflik antara Rokuhara dan juga Brahman. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.